Konnichiwa minasan. Selamat datang di podcast pengantar umum tentang Jepang kelas B. Kenalin, aku Devita dengan NIM akhir 006. Aku Stephanie dengan NIM akhir 08. Aku Mikang dengan NIM akhir 54. Dan aku Revita dengan NIM akhir 030. Nah, jadi materi kita kali ini adalah tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Nah, langsung aja nih kita masuk ke materi pertama. Nah, langsung aja ya. Nah, kita semua kan tahu ya kalau Jepang itu terkenal sama keamanannya sama kenyamanannya. Nah, salah satu hal yang berpotensi besar di keamanan Jepang itu salah satunya Koban. Nah, apa sih itu Koban? Koban itu satuan atau pos unit terkecil polisi yang tersebar di wilayah kecil di Jepang. Nah, di pos itu biasanya ada kurang lebih 10 personil polisi. Nah, polisi-polisi ini biasanya tugasnya itu kayak ngasih peta atau nunjukin jalan ke orang-orang yang tersesat. Nah, selain itu biasanya polisi juga menerima laporan atau penerimaan barang hilang. Jadi kalau misal kalian kehilangan barang atau nemuin barang di jalan, kalian bisa lapori ke Koban ini. Nah, selain itu, Koban juga menerima laporan darurat kayak misal ada kecelakaan atau kebakaran. Nah, itulah sedikit versi dari Koban yang ada di Jepang. Nah, kita lanjut nih. Kita kan tadi udah bahas tentang keamanan di Jepang. Nah, sekarang kita mau bahas yang seru-seru nih. Kalian pasti udah familiar kan sama maid cafe? Nah, jadi maid cafe itu kafe khas dari Jepang. Nah, di maid cafe ini para pelayannya itu pakai baju pelayan khas Prancis. Nah, di sini juga pelanggan yang datang itu diperlakukan layaknya seorang tuan. Jadi pelayannya itu memperlakukan pelanggannya seperti seorang majikan di sebuah rumah. Ada salah satu fakta tentang maid cafe ini. Jadi, maid cafe pertama yang didirikan di Jepang itu bernama Cure Maid Cafe. Nah, ini didirikan di Akihabara, Tokyo pada tahun 2001. Nah, ada satu fakta lagi tentang maid cafe. Metode pelayanan dari maid cafe ini kurang lebih sama persis kayak pelayanannya Geisha gitu. Ngomong-ngomong soal maid cafe nih, biasanya di manga kan banyak ya diomonginnya. Nah, ngomong-ngomong soal manga, di Jepang tuh ada yang namanya manga kisah. Seperti namanya, manga cafe itu menginginkan kita untuk membaca manga secara gratis disambi dengan cafe kayak kita sekarang. Tapi sekarang ini kebanyakan manga cafe itu udah seperti Neto Cafe atau internet cafe warnanya orang Jepang, di mana kita bisa kayak menginap di sana, mandi di sana. Wah, banyak hal yang bisa dilakukan. Harganya relatif murah guys. Kalau mau ke Jepang bisa nginap di sana. Di manga juga ada nggak sih yang namanya kayak sento? Sento tuh kayak pemandian umum di Jepang. Kalau kalian pernah lihat tuh biasanya adegan-adegan buru-buru yang kayak santai-santai gitu kan. Di sento itu menyediakan air panas. Kadang ada meja pijatnya juga, kadang ada saunanya juga. Tata tertib masuk sento itu harus basuh diri sendiri dulu ya. Kalian kalau nggak gitu nanti takutnya diusir malah. Karena kita harus menjaga kebersihannya juga, walaupun air panasnya akan selalu mengalir. Nah, kalau bilang soal belanja nih, di Jepang tuh ada yang namanya Hyakuen Shop. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak Hyakuen Shop? Baru dengar ya? Baru dengar. Nah, dari namanya nih kita udah tahu ya. Ini tuh toko serba ada yang dia tuh jual produk dengan kisaran harganya tuh 100 yen per produk. Di situ juga tersedia berbagai macam kebutuhan seharian sama barang-barang unik yang cocok buat dijadiin oleh-oleh. Nah, misalnya nih, aku nggak mau yang repot, aku mau yang praktis aja. Nah, di Jepang tuh juga banyak vending machine kan guys. Jepang tuh juga terkenal karena vending machine-nya yang banyak sama vending machine tuh yang unik. Nah, karena vending machine mereka tuh nggak cuma jual makanan sama minuman doang, tapi mereka juga ada jual barang-barang kebutuhan seharian sama barang-barang unik lain kayak ada yang jual figur atau omamori dan lain-lain. Nah, alasannya nih, kenapa kok vending machine di Jepang banyak banget ya? Emang kenapa vending machine-nya kenapa harus sebanyak itu? Itu karena lahan mereka kan padat, terutama di daerah perkotaan ya. Jadi untuk mengurangi pengeluaran sewa toko sama untuk menggaji penjaga toko, makanya mereka lebih memilih untuk meletakkan vending machine. Jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya nih ada penginapan tradisional khas Jepang. Kalian tahu nggak namanya? Apa tuh? Jadi namanya tuh ryokan. Nah, jadi
apa yang membuat ryokan ini sedikit berbeda dengan penginapan konvensional lainnya itu adalah karena sikap omotenasi yang diberikan oleh para staf kepada para tamu. Nah, omotenasi ini adalah sebuah sikap keramah tamahan dan tindakan melayani tamu dengan penuh tanggung jawab. Nah, biasanya di ryokan ini memberikan beberapa pelayanan seperti onsen, kata dan tindakan makan malam atau eksekusi. Nah, karena berbagai pelayanan itu tadi, harga untuk menginap di ryokan ini relatif lebih mahal ya. Lalu ada juga nih jenis penginapan Jepang yang harganya relatif lebih murah daripada ryokan dan bisa mungkin kalian jadikan salah satu pilihan menginap ketika di Jepang. Jadi ini adalah kapsul hotel. Jadi kapsul hotel ini adalah sebuah hotel atau penginapan yang menawarkan sebuah ruangan kecil untuk satu orang untuk tidur. Selain itu, kapsul hotel ini juga cukup praktis karena biasanya terletak di dekat stasiun atau bandara. Jadi bagi kalian yang ketinggalan kereta terakhir atau lagi sedang transit, jadi bisa menggunakan kapsul hotel ini untuk menginap. Tapi ini sebuah saran ya guys, bagi kalian yang claustrophobic atau takut dengan tempat yang kecil dan gelap, tidak disarankan untuk menginap di sini ya, karena ruangan yang kecil ini dapat membuat tamu jadi bisa sesak gitu. Nah itu guys, sedikit penjelasan dari kami mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Nah, gimana nih tanggapan kalian mengenai penjelasan dari kami? Tulis di komentar ya guys. Ijo desu. Arigatou gozaimasu. Mata ne.